Polda Jawa Timur gelar patroli dan sweeping terkait aksi premanisme. Jemaah calon haji penderita demensia tunda berangkat haji. Persebaya Surabaya lolos verifikasi AFC. Halo, saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Kabupaten Malang. Saudara, sebuah mobil jeep mengangkut rombongan wisatawan yang akan berkunjung ke Gunung Bromo mengalami kecelakaan tunggal di Kabupaten Malang. Sopir jeep diduga mengantuk sehingga mobil yang dikendarai masuk ke dalam jurang. 9 orang termasuk sopir luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Kecelakaan mobil jeep yang akan berwisata ke Gunung Bromo terjadi di Desa Gubuk Kelaka, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Selasa 13 Mei pukul 2.30 dini hari. 8 wisatawan, 1 diantaranya warga negara Korea Selatan, berniat naik ke Gunung Bromo dengan menumpang mobil tersebut. Setelah 500 meter dari rest area, mobil jeep yang dikemudikan Franky Fatoni masuk ke dalam jurang sedalam 3 meter. Kanit Gakum Polres Malang, Ibda Samsul mengatakan sopir jeep diduga kuat dalam kondisi mengantuk. Mobil yang seharusnya belok justru berjalan lurus hingga masuk ke dalam jurang. Untuk kronologisnya, kendaraan tersebut berangkat mau mengarah ke Taman Wisata Bromo. Kemudian pada saat beberapa ratus meter dari rest area, mungkin ya out of control lah, yang drivernya ngantuk, akhirnya terjadi yang seharusnya itu belok akhirnya jatuh di sebelah kanan jalan. Seluruh korban termasuk sopir jeep dibawa ke Rumah Sakit Sumber Sentosa Tumpang untuk mendapatkan perawatan dan 1 orang korban dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Tim Liputan Kompas TV Kabupaten Malang, Jawa Timur. Polda Jawa Timur menerjunkan Satgas Pekat untuk memberantas dan menangani ratusan kasus premanisme yang kini dalam proses penyidikan. Penanganan kasus ini di bawah monitoring Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kemenkopolhukam. Maraknya aksi premanisme membuat Polda Jawa Timur menerjunkan Satgas Pekat. Ada ratusan kasus premanisme yang ditangani Polda Jawa Timur di bawah monitoring Kemenkopolhukam. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenkopolhukam, Marsda TNI Eko Dono Indarto menyatakan siap menindak tegas segala bentuk aksi premanisme. Bahkan ormas yang melakukan aksi premanisme akan diberi sanksi tegas dibubarkan karena premanisme ini mengganggu investasi dan mengancam keamanan serta ketertiban masyarakat. Namun keberadaan ormas yang menjalankan fungsi tugasnya sesuai aturan tetap dibutuhkan pemerintah sehingga perlu ada pembinaan yang baik bagi ormas. Dengan dibentuknya Satgas terpadu ini bisa menekan angka premanisme yang memanfaatkan ormas yang belum bagus tadi itu tidak mengganggu jalannya investasi di negara kita. Kurang lebih seperti itu. Arahnya adalah yang pertama dengan melaksanakan penegakan hukum dan yang kedua adalah dengan pembinaan terhadap ormas tadi itu. Tentunya langkah teknis akan ditindaklanjuti oleh Satgas yang dibentuk oleh Bapak Kapolri. Di Jawa Timur kami monitor namanya Satgas Pekat Pemberantasan Premanisme ya. Polda Jawa Timur juga berkoordinasi dengan Kemenkopolhukam dalam pelaksanaan Satgas Anti Premanisme di lapangan, karena Kemenkopolhukam juga menerjunkan Satgas Penegakan Hukum Premanisme di wilayah Indonesia, salah satunya di Jawa Timur. Dari 1.200 kasus,
Ada 276 kasus premanisme, diantaranya kini naik ke tingkat penyidikan di bawah monitoring Kemenko Polkam. Kita melaksanakan operasi Pekat 2 Semeru 2025 dengan sandi operasi Pekat 2 dan sasarannya adalah premanisme. Dari hasil pengungkapan yang ada di wilayah Polda Jawa Timur ini kurang lebih ada 1.200 kasus yang kita tangani, dan dari sekian banyak kasus yang maju ke penyidikan adalah kurang lebih 276 kasus. Jadi selebihnya kita lakukan tipiring dan pembinaan. Polda Jawa Timur menyatakan dari kasus premanisme seperti pemalakan, debt collector yang ditangani di Jawa Timur belum ditemukan adanya keterlibatan ormas. Misbahul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, Saudara, Polda Jawa Timur menggelar patroli dan sweeping aksi premanisme di tempat industri dan kawasan wisata di Surabaya. Razia preman ini dalam rangka Operasi Pekat atau Penyakit Masyarakat 2025. Polda Jawa Timur menggelar patroli dan sweeping untuk mencegah aksi premanisme di kawasan industri dan pergudangan di Surabaya. Sejumlah kawasan yang disisir petugas dalam Operasi Penyakit Masyarakat atau Pekat ini di wilayah pergudangan Margomulyo. Selain itu juga di kawasan wisata Kebun Binatang Surabaya untuk mencegah aksi parkir liar yang mematok harga parkir dengan harga tinggi. Kegiatan patroli dan razia preman ini telah menangkap 1.312 orang terkait kasus premanisme. Operasi Pekat tahun 2025 dilaksanakan 14 hari hingga 15 Mei mendatang. Di Polda Jawa Timur melaksanakan patroli berskala besar dengan upaya preemptif dan preventif gunanya mencegah premanisme yang ada di kota Surabaya. Dan ini semuanya terselenggara bersamaan di seluruh jajaran Polda Jawa Timur, baik itu di Polres-Polres, Kabupaten, dan Kota. Dengan sasaran yang sudah kita laksanakan selama 11 hari ini, operasi premanisme berjalan selama 14 hari, di mana hari ke-11 ini kita sudah mengamankan sebanyak kurang lebih 1.425 orang dengan kasus 1.312 kasus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seorang jemaah calon haji lansia asal Jember menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Embarkasi Surabaya karena demensia. Kondisi ini membuat Ahmad Sadin tertunda berangkat ke Tanah Suci dan menunggu hingga dinyatakan dokter sehat dan normal. Inilah calon haji lansia asal Jember bernama Ahmad Sadin yang mencoba kabur dari asrama haji Embarkasi Surabaya sebelum mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Haji Sukolilo. Calon haji ini berupaya menerobos barikade petugas di pintu utama dan berteriak histeris ingin pulang ke rumah. Melihat situasi ini, petugas keamanan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpam Asrama Haji Embarkasi Surabaya membopong calon haji untuk dinaikkan ke ambulan, selanjutnya dibawa ke poliklinik asrama haji. Hasil pemeriksaan medis sementara, Ahmad Sadin mengalami demensia. Selanjutnya calon haji ini dirujuk ke Rumah Sakit Haji Sukolilo. Menurut Jumanti, istri Ahmad Sadin, saat berangkat menuju asrama haji, suaminya dalam kondisi sehat dan normal. Bahkan suaminya terlihat bersemangat karena sudah menunggu 13 tahun untuk berhaji bersama istri dan anak bungsunya Abdul Manaf. Tadi kenapa Bu kok mau pulang apa gimana tadi Bu? Nggak tahu saya, tapi yang katanya tapi nggak tidur mana. Oh nggak tidur, sebelum berangkat nggak tidur. Mungkin ada dipikirkan mungkin. Tadi pas mau keluar dari asrama sempat pamitan sama ibu atau keluarga? Nggak tahu saya terpaksa. Diam saja, tapi saya datang dari kamarnya itu, terus saya sholat maghrib, nggak apa-apa.
Ahmad Sadin menjalani perawatan intensif sehingga kondisi yang tidak memungkinkan membuat keberangkatannya ke Tanah Suci tertunda hingga dirinya dinyatakan dokter kembali sehat. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem syarikah haji pada musim haji tahun ini dengan membentuk Badan Syarikah Haji yang melayani jemaah di Tanah Suci. Layanan ini meliputi pengurusan akomodasi, transportasi hingga konsumsi selama pelaksanaan ibadah haji. Inilah sosialisasi yang dilakukan kelompok bimbingan haji KPIH Nurul Hayat kepada 333 orang berangkat haji melalui embarkasi Surabaya agar memahami penerapan syarikah haji. Syarikah adalah badan usaha yang dibentuk pemerintahan Arab Saudi untuk memberikan layanan bagi orang berangkat haji. Layanan ini meliputi akomodasi, transportasi, konsumsi, maktab yang akan ditempati jemaah, hingga pergerakan selama menjalankan ibadah haji. Ketua KPIH Nurul Hayat Kota Surabaya, Muhammad Maulik Latif menyatakan adanya sistem baru syarikah, pihaknya merombak susunan kloter yang telah ditata dan disepakati dengan panitia penyelenggara ibadah haji PPIH. Pihak KPIH juga memberikan solusi agar jemaah bimbingannya tetap nyaman meski berada di kloter berbeda dengan membuat WA Group untuk saling berkoordinasi. Pihak KPIH terus memantau jemaah saat berada di Tanah Suci. Ada di syarikah MCDC 156 orang. Kami akan berikhtiar, berusaha, berharap jangan sampai yang sudah terpecah ini terpecah lagi menjadi kloter yang terpisah lagi. Harusnya satu syarikah kan bisa dalam satu kloter, tapi jangan sampai nanti terpecah-pecah lagi. Satu itu. Yang kedua, misalnya meskipun tetap di Tanah Suci, kami bikin grup WA yang terus untuk ajang komunikasi selama mereka berpisah dengan pembimbing, tapi komunikasi lewat WhatsApp grup tetap kami jalankan. Meski penerapan sistem syarikah diberlakukan, diharapkan KPIH diberi kebebasan bisa memantau jemaah bimbingannya saat berada di Tanah Suci, agar jemaah bisa menunaikan ibadah haji dengan baik. Jadi kami itu tetap berharap, walaupun kami dipecah-pecah, tapi kami diberi kemudahan mungkin bisa berangkat tetap dengan kelompok kami, dengan hotel dan apa-apa yang lain itu kita masih bisa terpantau lebih intens lah. Jadi nggak terlalu benar-benar pecah. Badan Syarikah Haji mengeluarkan surat untuk jemaah lengkap dengan nama dan alamat yang bersangkutan. Surat ini menjadi salah satu syarat dokumen wajib yang harus dibawa jemaah selain paspor dan visa. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, layanan jasa penukaran rial atau mata uang Arab Saudi diminati jemaah haji embarkasi Surabaya. Mereka menukarkan rupiah dengan rial dalam pecahan kecil untuk uang saku tambahan saat di Tanah Suci. Meski sudah mendapatkan uang 750 real atau sekitar 3.187.500 rupiah sebagai uang saku untuk hidup atau living cost, namun jemaah di embarkasi Surabaya tetap memadati layanan jasa penukaran uang rupiah dengan uang real mata uang Arab Saudi. Uang real ini untuk persiapan tambahan uang saku saat di Tanah Suci. Jasa penukaran uang real ini melayani sistem penukaran paket maupun eceran. Jemaah menukar uang real dalam pecahan kecil guna bersedekah maupun untuk membeli makanan kecil. Salah satu yang dilakukan Lina, anggota jemaah asal Gresik yang merasakan terbantu adanya jasa penukaran uang di embarkasi Surabaya ini. 900 berapa gitu? 1 real aja. Paketannya, kalau misalnya nggak ikut paketan dapatnya 5.000-an gitu. Memudahkan intinya ya. Tukar berapa kalau boleh tahu Tuasan? Tukar berapa kalau boleh tahu? 1.200.000 dapatnya 245. Layanan jasa penukaran uang ini bisa melayani 50 penukar uang dalam sehari. Biasanya per hari. Berapa orang atau berapa rupiah? Banyak ya? Ratusan ada? 50-an ke atas. Alhamdulillah. Biasanya ambil yang paketan atau yang eceran?
ada yang ambil paketan, ada yang ambil eceran. Yang ambil eceran itu buat ini yang sedekah-sedekah, beli kopi, beli roti di sana gitu. Yang ambil paketan ini buat dapat pecahannya yang campur, biar dapat pecahannya campur. Sementara itu, Embarkasi Surabaya memberangkatkan jemaah mulai 2 Mei hingga 30 Mei 2025 mendatang. Alwian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. PBSI lakukan seleksi atlet Pelatnas. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jati. Sejumlah siswa SMK di Kediri menanam sayur dan membudidayakan ikan dengan metode aquaponik atau budidaya tanaman yang memanfaatkan kotoran ikan sebagai pupuk. Berkat ketekunan dan kerja keras, mereka mampu menghasilkan uang ratusan ribu rupiah dari hasil panen. Sejumlah murid dan guru di SMK Pawiatan Daha 2 Kota Kediri memeriksa ikan dan sayuran yang mereka tanam setiap hari. Salah satunya kangkung yang merupakan hasil budidaya para siswa dengan metode aquaponik. Aquaponik merupakan budidaya tanaman yang memanfaatkan kotoran ikan sebagai pupuk. Para siswa memilih aquaponik karena lebih mudah dan tidak membutuhkan tempat luas. Pembelajaran itu sekaligus upaya sekolah mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan dan implementasi sekolah mencetak siswa untuk berwirausaha. Berkat ketekunan dan kerja keras, puluhan kilogram ikan dan sayuran berhasil dipanen setiap 3 minggu sekali. Hasil panen mereka jual secara mandiri dan uangnya untuk kebutuhan operasional kebun. Jadi saya melihat ada lahan yang non produktif, di mana lahan ini maneman, sayang kalau tidak saya manfaatkan. Kemudian ada instalasi hidroponiknya juga, kemudian saya ubah lahan yang non produktif menjadi lahan yang produktif, seperti aquaponik dan hidroponik. Dan ini juga salah satu membantu negara ya, membantu ketahanan pangan. Meskipun ini skala kecil, pembelajaran mungkin bisa saya tanamkan mulai dari anak-anak pelajar mulai sekarang. Tanggapan saya itu kayak ya bagus, soalnya kita kan bisa belajar kayak berwirausaha. Kalau di sini kan kita belajarnya kayak nanam, belajar kayak tanaman lele ini. Kalau pengalaman di sini sampai pernah panen berapa kilo, Mas? Kalau panen kita pernah ini kayak sehari kayak 5 kilo. Kalau besoknya ada grup lagi beli gitu 2 kilo, 1 kilo gitu. Dari sorotan olahraga diinformasikan Persebaya Surabaya dinyatakan lolos verifikasi lisensi klub AFC dan bisa tampil di ajang kompetisi level Asia. Tim Bajul Ijo bertekad bisa finish di peringkat kedua musim ini agar bisa berlaga di ajang AFC Challenge League musim depan. PT Liga Indonesia Baru (LIB) telah mengumumkan sejumlah klub Indonesia yang lolos verifikasi lisensi klub AFC. Salah satu klub di Indonesia yang lolos verifikasi dan mendapatkan lisensi AFC adalah Persebaya Surabaya. Dari hasil verifikasi tersebut, tim Bajul Ijo lolos lisensi dengan status granted with sanction untuk regulasi AFC Champions League 2. Sementara untuk regulasi AFC Challenge League, Persebaya Surabaya dinyatakan memenuhi syarat. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster bilang, sudah selayaknya tim sebesar Persebaya mendapatkan lisensi AFC dan tampil di kompetisi Asia. Dengan adanya lisensi AFC ini, Persebaya Surabaya bertekad bisa mengakhiri Liga 1 musim ini di peringkat kedua. Jika finish di posisi kedua, Bajul Ijo akan mewakili Indonesia di ajang AFC Challenge League musim depan. Persebaya Surabaya masih berada di peringkat ketiga di bawah Dewa United. Bajul Ijo memasang target sapu bersih kemenangan di 3 laga tersisa untuk menggeser Dewa United dari peringkat kedua. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.
Promosi dan degradasi akan diberlakukan oleh pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Namun Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat bilang belum memutuskan komposisi atlet pelatnas pasca Piala Sudirman 2025. PBSI masih melakukan proses promosi degradasi untuk skuad Cipayung setelah hasil minor dalam 4 bulan terakhir. Pencapaian terbaik PBSI saat ganda putra Leo Bagas meraih runner-up All England, serta perunggu badminton Asia Championship yang kembali diraih Leo Bagas, juga pemain muda Jafar Felicia di ganda campuran. Sementara PBSI juga baru mengantongi gelar juara di Taiwan Terbuka BWF Super 300 oleh Jafar Felicia. Sadar atas pencapaian skuad Cipayung yang belum memberikan hasil maksimal, Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan keputusan promosi degradasi tidak mudah. Bulu tangkis sekarang kemarin lagi lumayan prestasinya, jangan jadi diperkeruh sama yang lain gitu loh. Kalau memang itu ada, ya ada. Kalau nanya kapan, pasti nanti dikabarin. Kalau nge-push tiap hari ya jawabnya ya nanti gitu loh. Kalau ditanya sekarang kapan, pastinya nggak ada yang tahu pasti juga. Coba ya tanya semua dalam PBSI, pasti enggak gitu loh. Belum ada gitu loh. Kan harus dilihat benar-benar. Ini kan juga sekarang lagi ada pertandingan juga Taiwan gitu loh. Kita kan atletnya yang mana nih, hasilnya seperti apa. Di situ kan masih ada pertandingan terus. Jangan sampai mengganggu mereka yang lagi tanding, jangan sampai mengganggu konsentrasi mereka yang lagi latihan juga gitu loh. Jadi begitu ada kabar pasti nanti dikasih tahu. Gitu. Fasilitas pasar tak terpakai untuk usaha kuliner akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Seorang pemuda di Kota Kediri sukses memanfaatkan fasilitas pasar yang mangkrak atau tak terpakai untuk usaha kuliner kekinian, yakni Aneka Steak Lezat. Di kedai miliknya, para pengunjung dimanjakan dengan menu western seperti steak daging ayam maupun sapi. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Firjianti Kusuma, sampai jumpa. Indah dan nyaman saat kita berkunjung ke kedai stik di Pasar Pahing Kota Kediri. Meski berada di pasar tradisional, namun kuliner di sini tidak kalah enak dengan yang lainnya. Kedai kuliner stik itu dirintis oleh Anwar sejak bulan Januari yang lalu. Pemuda itu sengaja memilih tempat di dalam pasar karena melihat fasilitas yang mangkrak dan tidak terpakai. Namun siapa sangka, meski masih 4 bulan berjalan, kedai kuliner stik itu tidak pernah sepi dari pembeli. Para pembeli yang datang akan dimanjakan dengan olahan kuliner stik daging ayam dan sapi. Penjual menyediakan menu mulai dari katsu chicken, crispy, dan psycho beef. Sang pemilik juga menyediakan berbagai macam rasa untuk menambah kelezatan stik tersebut, seperti halnya barbecue, black pepper, dan spicy bold cheese. Kakak saya itu juga jualan steak, jadi saya belajar dari penjualan steak itu ketika kakak saya. Yusin steak itu ada banyak menu, ada hampir 100-an menu. Yang favorit di Yusin steak itu saikoro sama wagyu. Itu saikoro sama wagyu itu yang favorit sausnya creamy mushroom. Di sini menyediakan pengalaman baru, makan steak di pasar dengan pemandangan yang apik, indah. Kita kalau pengunjung 200 lebih satu hari. Semua kalangan bisa datang ke sini. Ada yang bawa anak, ada yang bawa ibunya, ada sama pasarnya. Sang pemilik mengaku menu favorit yang biasa diburu oleh pembeli yaitu psycho beef dan wagyu beef. Untuk menikmati kuliner stik itu, pembeli hanya butuh menyiapkan uang mulai dari Rp15 hingga Rp50.000. Becelnya ini yang beef apa itu Mas ya? Yang program itu gitu loh Mas? Sapi ya? Ya yang sapi bener. Mas, kita jelaskan Mas. Rasanya
Ya rasanya cocok sih Mas di lidah kayak anak-anak muda gitu. Mulai dari sausnya, manisnya, gurih. Bahkan sayur pun nggak pelit mereka Mas. Dalam artian besar-besar cocok. Nagih lah Mas intinya. Dalam satu harinya ada berkisar 200 pembeli yang datang ke kedai miliknya. Kebanyakan pengunjung dari kaum muda yang berasal dari berbagai daerah. Kedai stik tersebut buka mulai pukul 12 siang hingga 9 malam. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.